Ini kelas dulu Nabi Muhammad SAW ceritanya ini mendapatkan wahyu. Pada saat mendapatkan wahyu kan Nabi itu diulang, Pak, mengulang bacaan malaikat Jibril. Kemudian jika orang lah, kalau misalkan badai mengulang, kadang-kadang kan rusuh, misalkan. Coba ulang alif lam mim dari kita mulai gitu ditegur bahwa kami misalkan badai ngulang tong rusuh lelaunan. Maksud Nabi, kenapa Nabi mengulang itu dengan tergesa-gesa? Bilih hilap saat misalkan diucapkan malaikat Jibril, maka kemudian Rasulullah SAW kemudian berdoa, Robbi zidni ilma. Ini soal saya, Pak. Robbi itu doa saya. Nanti Rasul. Jadi Nabi mengatakan, Nabi berdoa, Robbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilman. Nah, sini di tafsirnya, Pak. Zidni ilmu dari kata zada yazidu, zidni berarti apa? Zada bertambah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jazaa wa ziyadatan fil ziyadah itu haram ziyadah. Haram berlebihan, nambah haram ziyadah. Haram kabina-bina, haram pisang. Zidni ilmu itu harus mengandung dua, Pak. Ilmu itu harus mengandung dua hal. Satu adalah ilmu pengetahuan. Dua adalah keimanan. Ini doa ini mengajarkan ini. Nabi bermohon kepada Allah dua hal. Satu, Nabi ingin ditambahkan pengetahuan, ditambahkan bacaan. Yang kedua adalah Nabi menginginkan keimanan. Percuma banyak ilmu pengetahuan tanpa keimanan. No ayana korupsi. Pintar bernegara aman, tapi pintar bagaimana? Maka Nabi mengatakan, berdoa kepada Allah, Robbi zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu itu selalu punya dua aspek ini, harusnya. Satu adalah pengetahuannya bertambah, dua adalah keimanannya juga bertambah. Kalau salah satu saja pincang, Bapak mupuk iman, pengetahuan itu balangsa hirup. Gitu, pasti. Karena dunia kita perlu, karena ada di dunia, maka ilmu dunia juga harus dicari, dan itu juga perintah agama. Dari mana warzuqna fahman? Ayo, dari mana warzuqna fahman? Sedangkan Nabi cuma mengajarkan Robbi zidni ilman. Ayo, warzuqna fahman dari mana? Ulang. Ya, jadi ada di ayat ini nanti kita temukan ya. Jadi kalau doa itu, karena ini sifatnya doa, maka boleh digabung dengan yang lain. Sebagaimana kemarin Pak Haji kan diawali dari kata Robbi habli minas, kemudian ditambah doa-doa yang lain. Jadi dalam Al-Quran itu kalau sifatnya doa maka boleh digabung-gabungkan. Boleh digabungkan. Nanti kita temukan warzuqni fahman di ayat yang lain. Sekarang pertanyaannya, ini Nabi sudah nih, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu yang apa? Titik-titik. Ternyata dua, ilmu pengetahuan secara umum, dan yang kedua adalah keimanan juga bertambah. Bukan hanya bertambah ilmu. Yang keduanya kalimat warzuqni fahman, rizki dan rizki kepadaku fahman. Ini rizki, rizqan.
Ya, rizqon, dari kata rizqon, rizki, rizqon. Fahman. Maksudnya di sini rezeki yang biasa atau rezeki ilmu? Rezeki ilmu. Jadi di sini Pak, ini nyambung dengan ini ya. Kalau ini tambahkan kepadaku ilmu dan rizkikan kepadaku fahman. Fahman itu pemahaman. Paham teh apa bahasa Arab? Pemahaman. Fahman itu artinya pemahaman. Pemahaman maksudnya. Jadi dalam agama Pak, yang namanya pemahaman itu rezeki. Iya. Ya banyak ya rezeki. Rezeki itu banyak bentuknya, dan salah satu rezeki yang kita dapatkan adalah apabila kita memahami satu ilmu, itu juga rezeki. Gitu. Warzuqni fahman. Bertambahnya ilmu dan dirizkikan untuk memahami sesuatu. Tentunya apa yang dipahami? Ya keimanan dan pengetahuan tadi. Jadi kalau memahami ilmu jangan cuman ini aja, tapi ini juga harus bertambah. Makin tambah ilmu, makin tambah iman. Makin beriman, makin tambah ilmu. Karena keimanan itu harusnya senantiasa membawa kepada ilmu harusnya. Zikir di masjid salah kan? Keterusan zikir di masjid salah, zikir salah. Jadi memang harus pertengahan hidupmu. Seimbang. Harus di tengah. Umar bin Khattab pernah ngusir sahabat kan, zikir di masjid. Pas begitu waktu duha, kami orang bertabuh 10-an ningali kan. Sayyidina Umar mah sering patroli. Ke masyarakat sering patroli. Belusukan. Wah itu belusukan sanes Jokowi kan. Di Umar bin Khattab itu belusukan karena Kanjeng Rasul teh kapungkur memang gitu, suka belusukan. Itu ningali di masjid kok aya sendal kan di PED kan. Sendal PED pas ditinggal. Itu zikir. Khusyuk. Diusir Sayyidina Umar. Keluar, keluar. Dan itu ada di riwayat. Keluar. Ditanya, kenapa kau masih di masjid jam segini nih? Waya gak kaya ke sawah. Kau masih di masjid, waya gak ke sawah. Kenapa ke sawah? Saurna yang beribadah full ke Allah, kata bisa. Keluar. Ibadah itu juga di sawah, ibadah itu juga di kantor, ibadah itu juga di tempat jualan, itu juga sama ibadah. Bahkan itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah di masjid pada saat itu ya. Lebih tinggi derajatnya ya mendingan ke kantor. Tanpa toneng terus ke kantor, ke Sumedang kan. Sumedang itu jauh lebih tinggi ibadahnya daripada di masjid. Jadi dua hal yang kita harus minta sebagaimana dalam doa-doa kita, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Keimanan dan pengetahuan yang senantiasa beriringan bertambah, dan kita ingin meminta kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang bentuknya pemahaman. Pemahaman juga bentuk rezeki ya. Bilita apa kan Pak? Al-Quran bilita apa? Gitu. Di bagus sekali di ajaran meresok, di ajaran di murakalisnya Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika, soal tambahannya birahmatika ya arhamar rahimin. Tambah lagi Allah maftah alaina futuhal arifin. Kalau futuhal arifin, nah itu futuh biasa saya baca futuhal arifin. Nah, arif itu arif bijaksana, arif. Kalau dalam istilah ilmu nahu, arifin ini dimaknai dengan katub ilmu pengetahuan. Kalau ini futuh itu pintu keterbukaan, jadi fathun miftahun. Kalau miftah kunci. Kalau futuh terbukanya sesuatu. Futuh arifin kebijaksanaan. Nah, dipahaminya futuhal arifin itu adalah kalau dalam istilahnya kitab Al-Qaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, di kitabnya Syekh Said Malik,
Dikatakan Futuhal Arifin itu bermakna katup ilmu pengetahuan. Tahu katup apa? Buka tutup. Tutup, buka tutup tuh. Otak orang teh Pak, sehingga katup, kadang nutup, kadang terbuka. Pamit itu masuk berarti katup. Pak, jangan fokus, saya amat yang memahami. Nah, katutup gitu. Nutup ke katup. Nah itu. Jadi seperti juga katup. Otak kita ini, pengetahuan kita ini memang ada katup. Maka kita bermohon kepada Allah, Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakan katup-katup ilmu pengetahuan itu sehingga kalau ada yang masuk mudah gitu. Mudah masuk, mudah dipahami. Berarti kami orang paham katup nanti juga buka gitu. Iya. Molong. Tapi pami hese amat gitu dikieu tah bating dosa. Kieu rapat tuh kok teu paham gitu. Rapat. Kumaha teh. Iya ya. Keur tenang gak Nah, satu paket doanya ya. Allah maftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pak Ustaz di suratnya dihanap yang lengkap Allahumma ta'alaina futuhal arifin. Ya. Jadi dipotong ya dihafalkan. Iya, ilmu gitu maksudnya yang ilman itu. Allahumma iftah ya. Allahumma iftah alaina. Kalau sendiri alaya. Kalau banyak alaina. Kalau sendiri cukup alaya. Allah maftah alaina futuhal arifin. Futuhal arifin. Kesananya bisa birahmatika ya Allah. di kru. Kesananya birahmatika sama aja. Mau pakai mau enggak. Tapi poinnya ya. Di rumah kita ya alhamdulillah. Yang apa tadi artinya? Ya penutup doa. Yang apa artinya tadi itu? Allah maftah alaina. Ya Allah iftah itu kalimat perintah, bukakanlah. Iftah lana, bukakan untuk kami pintu. Iftah lana. Iftah alaina berarti atas kami semua. Ya Allah bukakan kepada kami semua futuhal arifin, katup-katup ilmu pengetahuan, katup-katup ilmu dibuka. Futuhal arifin, katup-katup ilmu. Bodoh tinggal. Ustaz, kalau itu antara ilmu pengetahuan, keimanan, sama pemahaman, itu berarti sejajar ya Pak Ustaz? Kalau dari segi tingkatan apa keimanan dulu, pengetahuan dulu, atau emang satu jajar gitu satu? Ya. Emang harus bersamaan gitu itu? Ya. Dalam perspektif agama Islam, iman itu didahulukan. Yarfa'ullahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilmu. Iman dulu baru pengetahuan. Itu tingkatannya iman. Kenapa dikatakan tingkatan iman pertama, ilmu pengetahuan belakangan? Kalau ilmu pengetahuan duluan, Bapak mau sholat. Bapak mau sholat. Contoh, ilmu pengetahuan dulu. Berapa banyak orang yang tahu ilmu Islam tapi itu sholat? Iya, banyak. Gitu. Banyak sekali. Jadi inilah sholat apa? Jadi sholat itu kalau sudah dipahami baru disolat. Ya, misalkan sholat, kunon orang sholat. Kunon meruku gitu, kunon sujud gitu, atau mau sholat. Ya, kunon bismillah gitu, kunon Allah Akbar takbir gitu, atau mau sholat. Kunon doa kunut gitu, mau sholat. Mau sholat. Maka iman dulu, terus ini mah sholat telah. Jadi perjalanan tak siap. Kunon gitu. Jadi iman dulu baru kemudian sholat. Nah, kenapa demikian juga? Iman itu Pak, itu mengajarkan tanpa banyak mikir. Iman itu kan yang main hati kayaknya. Sedangkan ilmu yang main rasional. Logika. Ya. Logika mah akan selalu bertolak belakang dengan kalau kami di sistem informasi, kami di teknik informatika kan ayah bilangan biner namanya Pak. Bilangan biner itu 1 dan 0. Iya. Antara ya dan tidak, antara true dan false, antara benar dan salah, antara hak dan batil. Udah.
Otak mah gitu Pak, memang sifatnya gitu. Ketika salah atau benar, bimbang kan? Bimbang, sehingga nama benar, ternyata salah. Abu-abu Selalu begitu. Selalu begitu di ilmu pengetahuan. Tapi begitu keimanan, begitu yakin Nabi Muhammad Kanjeng Rasul, ya sudah, berarti iman. Allah memerintahkan sholat, ya sholat, sudah, jangan ditanya kenapa. Di iman dulu baru ilmu. Supaya tersesat. Ngomong Pak. Sama dari tadi Rabbana zidna ilma itu cuma ada. Ya. Kalau ni itu untuk sendiri. Nah, ni itu bentuknya munfarid sendiri. Tapi kalau mau banyak, kita yang sedang Allahumma Rabbana zidna, pasangannya jadi zidna. Kalau nih untuk sendiri, kalau untuk jamaknya menjadi na, berarti Rabbana zidna ilman warzuqna, paham? Jadi jamak anak dengan anta. Boleh ditambahkan nafian nggak Ustaz? Ilman nafian. Rabbi zidni ilman nafian gitu. Ya, warzuqna fahma. Nah, ini saran saya ya. Redaksinya warzuqna fahman, Rabbi zidni ilman. Kalau nanti ada Rabbi zidni ilman nafian, itu berbeda. Tapi saran saya Rabbi zidni ilman aja. Gitu. Karena kalau nafian sebetulnya ini boleh-boleh saja secara bahasa. Nafian gitu ya, nafian. Tapi Nabi kenapa cuma sebatas ilman? Ayo, ini juga kan harus kita pahami secara redaksi ya. Nih, kenapa Nabi cuma sampai ilman? Ayo Pak. Nabi kan orang Arab, paling tahu bahasa Arab. Kenapa tidak ditambahkan ilmu Nabi ya? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu udah bermanfaat ya. Jadi zidni ilman yang dimaksud oleh Nabi itu adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kalau di ilmu nahwu namanya domir mustatir. Domir mustatir itu adalah sesuatu makna yang tersembunyi di dalamnya. Namanya domir mustatir. Domir mustatir. Jadi tidak disebutkan nafian juga ilmu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin, mustahil berdoa ilmu yang tidak bermanfaat. Mustahil kan? Mustahil. Tidak disebutkan oleh Nabi pun secara redaksi dalam ilmu nahwu itu sudah bermakna ini. Nafian. Kita aja yang suka nambah-nambahin, udah sehingga kurang mantap saya. Padahal Nabi mengajarkan Rabbi zidni ilman. Sudah cukup itu. Jadi kembali besar ini untuk sendiri. Kalau bahwa tadi sebut alaya itu untuk sama. Kalau alaya itu atas diriku sendiri. Sendiri. Tapi kalau banyak kan seperti itu, namanya alain. Kalau ini sendiri, alain. Tapi kalau sendiri untuk kita sendiri, alaya. Begitulah. Jadi kalau ada yang doa berjamaah, ada yang ucapkan dia pakai ini, berarti kita ngaminkan dia ya, bukan doa kita. Iya. Tapi kan sama aja nggak, berarti kan doa kita juga sebetulnya. Iya. Pengennya kita doa kita juga, cuman dia salah mengucapin nih. Kalau dia nih berarti ngaminin dia kan. Iya. Jadi kalau ada misalkan yang berdoa Rabbi zidni ilman, amin ya, aminnya buat dia. Buat dia ya. Nah, sahur guru rumah, pami ayah anu ngadoa nih saya baca pelit. Pelit. Untuk itu diaminkan. Ayah anjeunna hoyong gitu didoakan ke orang. Ya kan? Tapi dengan doakan balik kan. Kekeliruan gitu. Harus pahami ini Pak, kalau banyak kan nanti makanya tidak robbani atini, tapi robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan wakini adzabannar tapi wakina. Allahumma ighfir lana, kalau sendiri Allahumma ighfirli, begitu. Walaupun berdoa sendiri juga
Nah ya nggak apa-apa berdoa harus itu. Bagus. Robbana. Ada doa yang memang nanti sebaiknya banyak. Sebaiknya harus banyak. Contoh apa? Allahumma barik lana. Lima rojak tanah. Tuan nyalira. Teu aya sasaha. Kunaon doa nanti Allahumma barik lana. Hayo pernah tak nggak ada Allahumma barik li bima rozaqtani wa qini adzabannar. Pernah tuh ngadangu? Itu kan? Selalu pakai na. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Lu didoakeun teh sanes urang ngumpul, tapi sadayana. Oh yang dibikin. Ya, itu yang pernah saya sampaikan. Yang tani, damel usaha. Terus ujungnya ke petani. Nah, jadi memang ada doa yang diharuskan semuanya. Robbana atina termasuk Pak. Robbana atina itu termasuk kan. Tidak boleh robbani, tapi robbana. Karena ada nanti nuzulul Quran insyaallah nanti ke depan kita bahas ada juga. Itu Baik itu. Pak Ustadz soal doa makan itu yang langsung diijabah ya. Kan kita doa sebelum makan langsung makan. Langsung diijabah itu doa satu-satunya. Tapi ayat itu jantan Pak. Ada. Hoyong ka ieu, hoyong masdol. Jantan. Iya. 8 seberapa aja? 91. Oh. 91 apa 92? Walakon.